Universitas Pendidikan Kota Hokkaido kontes bunga era baru sedang berlangsung. Suara pembawa acara pecah. Silakan undang juri. Tetap perhatikan panggung. Dan untuk tepuk tangan yang hangat ini untuk orang-orang cantik kita. Tepuk tangan dan gemuruh yang paling mengesankan adalah 10 keindahan sekolah teratas. Dan orang bernama Ha adalah Nguyen Kim Han, kelas guru bahasa Inggris 56. Han adalah mahasiswa tahun pertama di Universitas Pendidikan. Dia tinggal bersama orang tua dan saudara laki-lakinya. Orang tuanya juga pekerja kantoran. Keadaan normal perekonomian keluarga sedang. Sejak hari Han menjadi Han, dia telah memfilmkan iklan kondisi kehidupan seluruh keluarga sedikit membaik. Tapi hidup Han sedikit rumit. Anda menghadapi kesulitan yang tidak kalah. Setiap hari ada banyak orang yang mengirim SMS. Ada banyak berita tentang Han. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah kecemburuan mahasiswi. Tuhan telah melindungi Anda pada hari-hari itu. Dengan kebaikan dan perhatianmu sendiri, Han mencintaimu oleh debaran pertama kehidupan seorang gadis. Aku sangat mencintaimu. Mereka datang bersama dengan pengertian dan ketulusan dari dua hati. Penuh antusiasme keinginan untuk kebahagiaan wisuda arsitek dan suksesi keluarga saya telah berkecimpung dalam bisnis real estate selama bertahun-tahun. Ada banyak fasilitas di dalam dan luar negeri. Dan Han belajar pedagogi bahasa Inggris dan dia dosen di perguruan tinggi pedagogis. Dari kota keduanya telah menjalin cinta selama 3 tahun. Mereka juga sudah memikirkan masalah besar. Sebelum menikah, 1 bulan pemeriksaan kesehatan rutin. Saya tahu saya memiliki penyakit arteri koroner. Itu penyakit jantung iskemi. Penyakit ini dapat dengan mudah menyebabkan kematian mendadak. Dalam suasana hati yang sangat buruk dan tidak tahu bagaimana melakukannya, saya mengunci diri di kamar saya selama 3 hari. Sampai ayahmu bertanya, berkah terbuka. Pergilah dalam keadaan 7 dewa yang linglung. Ia menghampiri putranya dengan suara yang sangat baik. Ada apa, ayah? Anda terlihat sangat kurus. Sudah 3 hari, aku belum melihatmu. Kemudian dia menatap pria pemberani itu dan berkata, aku bekerja di rumah ayahku akhir-akhir ini. Ini rekam medisku. Terima kasih sudah membuka mulut dan membuka mulut. Ya Tuhan, dia duduk di tanah menatap ayahnya. Aku duduk bersandar ke dinding. Ia berdiri dan memeluk putranya dan menghiburnya. Pergi ke rumah sakit besok untuk perawatan. Ayahmu tahu apa yang harus dilakukan. Yang paling aku khawatirkan saat ini adalah pernikahan bulan depan. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak bisa membiarkan Han bahagia. Aku belum lama jatuh dalam penderitaan. Dan jika sayangnya penyakit Anda tidak hilang, atau hidup tanpa sehat seperti sebelumnya, aku tidak ingin menjadi beban baginya. Saya tidak sabar untuk mendorong Anda ke dalam keputusasaan kedua. Jika Anda memutuskan itu, apakah Han bisa menerimanya? Aku mencintaimu begitu dalam. Jika putus, apa alasannya? Alasannya tidak sepenting keberanian. Ya, aku benar-benar tidak punya keberanian. Tapi karena Anda harus kejam, aku lebih suka membiarkannya menderita sekali. Kemudian mencintai orang lain dan menikah. Hidupnya punya masa depan. Saya tidak tahu apa penyakit saya. Aku akan keluar negeri untuk berobat. Aku tidak tahan di sini. Mungkin dia akan datang mencarimu. Aku takut aku tidak bisa menahannya. Selain itu, aku tidak menginginkanmu. Dia menatapku sakit dan menderita dan tak berdaya. Aku selalu mendukungmu. Masalah di depanmu hanya bisa diselesaikan seperti ini. 15 di pasar. Dung tidak pernah goyah dalam menghadapi kesulitan apapun. Anakmu sangat sakit sehingga dia terkejut. Istrimu punya penyakit jantung. Hindari emosi yang kuat. Anda tidak berani memikirkan tempat kejadian. Dia tahu tentang kesehatan putranya. Air matanya yang langka jatuh. Dia mencengkeram rasa sakit dan tidak memberitahu istrinya. Setelah berbicara dengan ayah, saya memiliki keberanian untuk berkencan untuk terakhir kalinya. Hari ini adalah hari Valentine tanggal 14 Februari. Tidak seperti biasanya. Ridho ini semua tentang kencan romantis dan pribadi. Kali ini dia membawanya ke konser kota. Saya ingin berakhir di tempat yang bahagia. Ketika Anda meninggalkan Han, nanti Anda masih memiliki memori yang penuh warna. Tarian gembira dan suara musik tiba-tiba berubah menjadi melodi cinta. Suara wanita menawan yang menyentuh hati pendengar. Dia berpegangan tangan dan menatapmu.
Setelah menonton, mari kita makan bersama. Ada yang harus kukatakan. Di kepala kan terus berpikir akan ada sesuatu yang romantis untukmu seperti biasa. Dia mengangguk pelan di restoran yang tak asing. Tolong ambil sumpitnya dan letakkan. Aku ragu untuk melihat kan. Cobalah untuk menenangkan rasa sakit itu seperti memotong aku sudah punya orang lain. Jetty, batalkan saja. Padahal sebelum mendaftarkan pernikahan Anda tidak harus terikat. Aku akan menebusnya untukmu, tidak akan membiarkanmu menjadi ulang tahunmu. Biarkan aku menyimpannya sebagai kenangan. Bulan depan saya akan menikah. Jika Anda suka, datanglah untuk bersenang-senang. Hana menjatuhkan sendok dan sumpit di tangannya. 2 baris air mata mengalir di suara isak tangisku. Kau bilang apa? Anda berbohong kepada saya, bukan? Katakan saja ada apa. Aku memohon kepadamu, jangan perlakukan aku seperti itu. Oke. Maafkan aku. Sebenarnya, rumah Anda akan bangkrut. Pernikahannya adalah untuk menyelamatkan karir keluarga. Saya harap kamu mengerti, saya tidak bisa berkedip 15 leluhur yang tertinggal. Hancur di tanganmu. Seolah-olah Anda, silakan, kau kejam sekali. Anda menempatkan saya di posisi itu. Kamu adalah penipu cinta yang terang-terangan. Jetty, apa yang kita rasakan selama 7 tahun terakhir? Katakan padaku, kau tidak mencintai siapapun sejak awal. Untuk apa kamu masih mencintaiku? Katakan padaku kamu putus. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Biarkan aku mengantarmu pulang. Anda tidak sadar seperti ini. Saya tidak yakin. Berdiri di depan Anda seperti orang gila. Kaki super bengkok berjalan. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Saat kan lare air mata menyatu menjadi hujan. Anda pikir itu bagus. Tidak ada yang akan melihatku menangis. Di hari yang indah seperti ini, seorang gadis melarikan diri di tengah hujan dan menangis. Ada apa lagi? Aku tidak boleh lemah. Kenapa aku harus menangis? Air mata hanya mengalir. Untuk apa artinya? Untuk apa aku menangis? Dasar bodoh. Tidak mungkin dia mencintaiku seperti itu. Kenapa dia bisa mengucapkan selamat tinggal dengan mudah? Aku tidak percaya. Aku harus mencari tahu caranya. Dia pasti memiliki penderitaannya sendiri yang tak terkatakan. Ya, hanya bisa seperti itu. Anda mencela diri sendiri dan Anda menasihati diri sendiri. Ada 2 jiwa di dalam dirimu, sedang bertarung sengit satu sama lain. Kebahagiaan sangat mengkhawatirkan, tapi aku juga tidak berani mengejarnya. Aku takut aku akan berubah pikiran. Anda duduk dengan tenang di bar. Perhatikan gadis yang Anda cintai, istri yang Anda nikahi. Dia menatap penderitaan Hans tanpa daya. Selamat berjuang psikologis yang intens. Saya tidak bisa yakin. Bahkan jika Anda berada di dalam mobil, ikuti kekasihmu yang 7 jam di jalan hujan. Kau memang bajingan, pengecut. Kenapa kamu tidak berani menghadapinya? Anda tidak cukup percaya diri. Atau tidak cukup percaya. Sendirian Anda telah membunuh cinta dan kebahagiaan yang indah. Milikmu sangat berharga. Anda menghancurkan hati orang yang paling Anda cintai. Dan bahkan menyakiti diriku sendiri. Hane berlari dan menangis di tengah dinginnya hujan dan kesakitan. Saya melihat pikiran saya kosong. Dan kemudian saya naik taksi. Supir bertanya kemana dia akan pergi dan tidak bisa mendengarnya. Supir bertanya untuk ketiga kalinya. Saya terkejut mengatakan alamat rumah. Anda memasuki rumah dalam keadaan 7 dewa. Tubuh basah Ibu Hana Delahli sedikit kehabisan, suaranya penuh kekhawatiran. Kenapa kau melakukan ini? Ayo masuk dan berpakaian. Biarkan saya membuat segelas teh jaha untuk Anda minum. Kecuali Han Baik Han tidak mengatakan sepatah kata pun. Anda pergi ke kamar mandi dan berganti pakaian. Dan masuk ke ruangan yang tertutup selimut. Dia tidak menjawab pertanyaan apapun yang dia tanyakan. Dia menjadi lebih cemas dan meminta berkah. Saya senang melihat kekasih yang putus asa. Kulihat ibu mertua menelpon dan tak berani mengangkat teleponnya. Saya tidak tahu apakah keputusan saya benar atau salah. Aku bisa merasakan hatiku ditusuk oleh HI itu. Setiap rasa sakit yang menusuk aku mengakhiri cinta dengan tanganku sendiri. Saya pikir itu adalah surga. Tapi kenyataannya adalah kamu tidak bisa membuat Han menderita. Saat aku tinggal bersamamu kembali ke rumah, aku mengunci diri di kamarku. Saya memikirkan penyakit yang mencegah cinta. Keyakinanku pada cinta tidak cukup kuat. Kau dan aku akan seperti apa? Saat hidup butuh 2 putaran, bagaimana kau akan hidup?
Dengan begitu banyak rasa sakit yang kau sebabkan padaku, aku minta maaf padamu 1000 kali. Jangan pernah maafkan aku. Anda menangis sebentar dan Anda tertidur. Pada saat Anda bangun, itu jam 6 sore. Saya berada di kamar mandi dan mendengar ibu saya menelpon. Kanhra makan nasi berjalan turun menuju meja makan. Orang tua saya sedang menunggu. Kau sangat pemalu dan bingung. Maaf, aku lupa tidur. Nenek itu tidak mengatakan apa-apa. Dan dia selalu berbaik hati untuk makan. Setelah makan, dia setuju dan dia bertanya pada Han apa yang terjadi. Dia membatalkan pernikahan dan dia akan menikah. Kau sangat marah. Mengapa Anda tidak pergi ke sana besok? Ayah, Hook telah menjelaskannya. Saya pergi ke sana dan bertanya kepada Han apa yang dia lakukan. Ini memalukan. Kenapa tidak kau abaikan saja seperti itu? Memeluk ibuku menangis seperti hujan. Ia menatap putrinya lebih pedih. Dia akan menelponnya dan dia menghentikannya. Aku menelpon. Tidak diangkat. Jangan lakukan hal tak berguna. Kisah mereka berdua. Biarkan mereka memilih dan memutuskan sendiri. Hormati pendapat anak Anda. Ini cukup menyakitkan. Kau benar, Ayah. Aku akan masuk ke kamar. Hari-hari setelah itu saya sangat terkejut dengan keputusan Tuhan. Anda tidak membuatnya dapat diterima. Flamboyan dan pahit diberkati untuk memberitahumu selama bertahun-tahun kau hanya bayangan di pihakmu atau Sa itu lucu. Dia melihat dirinya sebagai boneka. Mereka tidak ingin menghadapi kebenaran. Saya berpisah dan bercerai. Tidak. Kami dulu saling mencintai. Dia selalu memanjakan dan sangat mencintai dirinya sendiri. Dia tidak pernah membiarkan dirinya terluka. Dia banyak menangis dan tertidur. Terlalu lelah dalam mimpi. Anda dan suami duduk dengan kepala bersama. Saksikan fajar terbit sampai Anda membuka mata Anda ke ruangan yang akrab. Perjelas kebangkitan Anda jatuh ke dalam rasa kehilangan. Pemandangan indah dan damai itu ternyata menjadi mimpi. Dia hanya tidak berpikir jernih. Semuanya akan baik-baik saja. Aku harus membiarkan dia punya waktu. Aku tidak akan putus dan bercerai seperti itu. Aku akan menemukannya besok. Saya telah mencari berkah berkali-kali. Pelayan itu berkata, Anda siap untuk pergi ke luar negeri dan menikah. Anda tidak dapat mengirim SMS atau menelpon saya. Kau benar-benar pergi. Selama 2 bulan mencari kekasih. Hani jatuh ke dalam rasa depresi dan putus asa. Anda merasa sangat kosong. Ini seperti kehilangan segalanya dalam hidup. Dunia ini hitam suram, kau seperti mayat. Aku tidak keberatan memikirkan hal lain. Perasaan ditinggalkan itu tidak menyenangkan. Keputusan berkat, itu pukulan yang terlalu besar bagikan. Anda tidak ingin makan atau tidur. Han mulai merasakan ketakutan, kesepian dan kesedihan. Perpisahanku nyata. Diberkati tanpamu begitu kesepian, tidak ada orang untuk diajak bicara setiap malam. Dunia besar ini tanpamu menakutkan sekali. Saat kamu sedih, siapa yang akan menghiburmu? Dan ketika kamu sakit, siapa yang akan menjadi orang yang peduli? Emosi Han sangat sering dia selalu marah pada orang-orang di sekitarnya yang peduli padanya. Mungkin dia akan memasakkanmu favoritnya. Makan itu panas. Aku pucat beberapa bulan ini. Anda harus mencintai diri sendiri. Han menepisnya dan berteriak, keluar. Jangan ganggu aku lagi. Sahabat terbaik Han adalah Queen berkali-kali untuk bermain. Silakan keluar untuk kenyamanan. Semua menolak. Suatu kali datang untuk bermain. Dia baru saja mengatakan dia memegang 2 tiket di depan Anda. 10 ada film bagus yang keluar hari ini. Suara kasar, aku ingin meninggalkanmu sendiri, aku tak mau melihat apapun. Tolong jangan bolak-balik di depanku. Anda sadar seperti itu? Orang-orang mengkhawatirkanmu. Kau tahu, pulang. Aku tidak butuh siapapun. Aku hanya ingin sendiri. Apakah kamu mengerti? Keluarga dan teman selalu mencari cara untuk bersenang-senang. Tapi dia selalu kesal. Marah dengan segala hal baik di sekitar Anda. Terkadang kata-katamu sulit didengar. Mereka menyakiti orang-orang yang mencintaimu. Kamu tenggelam dalam rasa sakit tanpa ingin bangkit. Cinta datang dari kepercayaan. Ketulusan dengan cinta yang penuh gairah. Jiti, ketika kita putus, rasa sakit dalam dirimu tidak bisa diisi. Setiap kali saya memikirkan Tuhan, saya sakit. Mungkin duduk di kamar. Saya menemukan diri saya berjalan dengan kebahagiaan.
Kemudian saya menyadari Anda tidak ada di sana dan saya terus berteriak, "Berbahagialah kamu. Kenapa kau pergi? Kami akan menikah, Bu." "Ya Tuhan, kembalikan suamiku." "Ayah Kana, apakah dia baru saja memeluk putrinya?" Dia mendorong ayahnya keluar dan berlari mengelilingi rumah mencari kebahagiaan. Tapi ada kalanya aku merasa sangat bersalah. "Ibu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Ayo kita bawa kau ke rumah sakit jiwa. Terkadang kau mengatakan hal yang dibuat-buat mengapa ada di seluruh negeri. Hujannya deras. Aku pernah berjalan di jalan ini bersamamu. Jangan pergi, jangan menikah, jangan tinggalkan aku." Ibu Hane dengan sabar menasihati putrinya bahagia karena dia masih menunggumu. "Dia belum menikah. Kau tahu, dia mencintaimu seperti itu. Anda bisa meninggalkan saya untuk menikah." Ucapan ibu membuatku sedikit tenang. Kehidupan Hana aku terus mengulang hari-hari penderitaan seperti itu. Orang tuanya memperlakukannya selama 2 tahun yang panjang. Segar dari penyakit setelah 2 tahun menderita, Hani juga sembuh dan terapkan ke Universitas Pedagogis Kota untuk mengajar di malam hari. Dia pergi ke pusat bahasa asing Saigon. Untuk berbuat lebih banyak, Anda menginginkan pekerjaan di mana pikiran Anda tidak berpikir. Orang tuamu juga sudah pensiun. Adikku adalah seorang mahasiswa ba. Hidup begitu damai. Kemudian iblis datang ke Han. Dia mendengar bahwa dia menderita kanker ginjal stadium kedua. Situasi keluarga Han sulit. Bahkan jika Anda melakukan 2 hal sekaligus, tapi masih belum mampu. Gajimu terlalu kecil. Aku tidak bisa masuk ke menara dengan ibuku. Selama 2 tahun ini kamu kesakitan. Anda lupa Anda masih memiliki keluarga. Mereka perlu diperhatikan dan dicintai. Ini seperti bangun setelah koma. Dia merasa perlu menjadi batu karang bagi orang tua dan kakaknya. Anda pergi ke kelas dengan hati rendah. Ibumu sudah berada di rumah sakit selama lebih dari 2 bulan. Dia sedang berlibur, menelpon ayahnya. "Ayah, aku sudah selesai hari ini." Dokter mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki ginjal untuk transplantasi, tapi ayah saya tidak punya cukup uang. "Berapa banyak uang yang Anda butuhkan?" "Itu uang yang banyak, sekitar 2 miliar. Ayah, biarkan aku menemukan cara untuk membantumu. Apakah itu baik-baik saja? Jangan lakukan apapun untuk membuat kami khawatir." "Aku tahu. Ayah, jangan khawatir." Meski sangat tak berdaya, Hani memutuskan dia menjual rumahnya dan memberkati itu adalah hadiah pernikahan. Sudah seminggu, tidak ada yang meminta untuk membeli rumah. Karena dia tahu ibunya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hani masih masuk kelas setiap hari. "Kamu selalu mengkhawatirkan ibumu." Seseorang meminta untuk membeli rumah hari ini. 05:30 mereka punya janji. Hani baru saja pulang sebentar. Kemudian bel pintu berbunyi. Wanita itu berlari keluar dan membuka pintu. Di depan Anda adalah seorang pemuda yang sangat sopan. "Hai, saya asisten Anda yang Anda minta untuk melihat rumah itu." "Hai saudara, saya adalah pemilik rumah ini, nama saya Kan, mari kita tonton dan bertukar." "Ya, saya pikir rumah ayah cukup bagus. Kau bisa memotretku. Bisakah bos saya melihatnya?" "Ya, jadilah dirimu sendiri. Saya akan kembali dan berbicara dengan Anda lagi. Kami akan membalas Anda paling lambat malam ini." "Ya, aku tahu. Pangeran adalah satu-satunya putra di keluarga. Penjualan real estate saya telah mewarisi keluarga saya selama lebih dari 2 tahun. Dengan pikiran ringan di pasar kerajaan, saya juga belajar dari ayah saya dalam bisnis. Jadi dalam 2 tahun mengambil alih, Anda telah mendapatkan rasa hormat dari pemegang saham. Karena masa mudanya yang berbakat semua strategi bisnis Anda, mereka semua diuntungkan. Keuntungan besar bagi perusahaan induk di Danang. Berapa banyak bakat yang ada dalam bisnis? Ini jatuh cinta. Jauh lebih sedikit. Memang benar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan siapapun keluar. Cinta cukup tertutup. Kecuali kerja, Ra hampir tidak punya teman. Asistennya juga satu-satunya teman raja. Anda dulu menggoda saya. Itu 25 pot kue. Anda masih belum memiliki hubungan resmi. Anda tidak akan mencintai siapapun lagi. Kau tahu, di sekolah menengah, aku suka warna pink. Tapi dia pergi belajar ke luar negeri dan belum kembali. Siapa yang bahagia sepertimu?
Saya lahir dengan bunga. Cintamu mungkin tak terhitung jumlahnya. Batu cinta nakal panik teman lama akan membentuk atau aku bukan orang yang mudah. Maksudmu aku? Banyak orang berharap mereka tidak bisa melakukannya. Kau tahu sendiri, saya tidak berharap mendapat restu itu. Aku takut aku harus menjadwalkan janji denganmu suatu hari nanti. Hentikan. Aku melakukannya sekarang. Saya suka setiap air mata saya sekarang menjadi panutan bagi pria. Itu sama. Jangan kau benang aku. Nanti saya akan menunjukkan cara memotongnya. Saya punya waktu yang lama, tunggu saja. Aku akan menikah. Aku akan membiarkan Anda melihat. Mari kita bertaruh siapa yang menikah lebih dulu. Siapapun yang menikah lebih dulu akan membuatmu jeti. Mari kita kembali ke hal utama. Anda pergi untuk melihat bagaimana rumah itu. Istri babi memberi pangeran untuk melihat kutub kolam dan tata letak rumah. Saya pikir semuanya baik-baik saja. Dia mengangguk dan berkata, "Tidak, saya memutuskan untuk membeli rumah ini. Silakan dan selesaikan prosedurnya. Anda tidak ingin pergi melihatnya sendiri? Saya percaya pada estetika Anda. Bisakah Anda menyelesaikannya dalam seminggu? Saya ingin pindah lebih awal. Kenapa kau cepat menikah oleh orang tuamu? Jangan khawatir, temui kekasihmu. Aturan sedang menunggu Anda. Terus fitnah di sini, kekasih yang marah. Jangan menyimpan dendam padaku. Aku siap bertemu dengan kekasihku. Tapi saya mencoba untuk mengatakan beberapa lagi. Aku juga merindukannya. Keluar dari sini. Anda tidak akan dipecat. Kau tuan rumah yang cantik. Hanya sayangnya aku paling benci suaranya. Itu pidato setengah jati Anda. Dia akan menikah dan pernikahan itu dibatalkan. Saya mendengar dari tetangga saya bahwa dia telah menderita selama 2 tahun. Dia menjual rumahnya karena ibunya menderita kanker ginjal. Rumah itu adalah lamaran tunangan. Saya memiliki banyak seks dengan pria ini. Kerajaan ya, keadaannya juga sulit. Tolong beritahu saya jika Anda sudah selesai. Aku tahu, bosku akan terlambat. Seorang kekasih yang marah tidak manis lagi. Saat itu, saya harus membujuk dengan sangat keras. Rumah kenangan dan kebahagiaan. Saya merasa kasihan di hati saya, berpikir untuk berada jauh darinya. Anda tidak bisa menahannya. Tetapi Anda tidak punya pilihan. Dia juga bertanya kepada semua saudara dan kerabatnya. Dia juga membenci rumahnya yang malang dan menutupnya secara gratis. Ada cinta tanpa cinta. Saya juga kehilangan seseorang yang mengatakan itu. Selalu ada kesenjangan dengan orang kaya. Kebahagiaan adalah pengecualian. Bahkan sebagai seorang pemuda di sebuah perusahaan besar, aku selalu membawamu. Rasa kedekatan dan kehangatan Anda tidak terlihat sama sekali. Adalah anak laki-laki yang bangga dan sombong. Tuhan telah menaklukkanmu dengan hatinya. Ingat, kebahagiaan air mata Hani jatuh ini adalah sumber cinta yang dalam. Itu juga rasa sakit di hatimu. Hani berpikir tanpa henti. Bel pintu berbunyi. Dia melangkah keluar dan membuka pintu dan melambai padanya. Halo bos, saya sudah setuju untuk membeli rumah ini. Lokasi dan semuanya baik-baik saja. Kami membelinya dengan harga pengiriman 2 miliar kedua. Bos, saya suka, jadi saya harus membelinya untuknya dengan cepat. Jika nanti kau jual ke orang lain, kenapa? Rumah seperti ini sulit ditemukan. Aku tidak memesan. Mencari rumah lagi itu sulit. Sekarang kami telah menyelesaikan prosedurnya. Beri aku SMS dan katakan baca dengan seksama dan tanda tangani. Aku tahu, setelah prosedur selesai, cinta transfer uang sekarang Cohan Anda mendapatkan uang baik senang maupun sedih. Aku senang kau punya uang untuk pengobatanku. Saya sedih bahwa Anda akan meninggalkan rumah ini selamanya. Saya tidak sabar untuk mengatakan kami akan pindah minggu depan. Anda siap untuk pergi. Ini kunci rumah yang kuberikan padamu. Ya, terima kasih. Hai, cinta telah kembali. Melihat rumah untuk waktu yang lama. Seolah ingin menunjukkan seberapa besar penyesalan, dia menarik napas dalam-dalam dan menghibur dirinya sendiri. Bersenang-senanglah datang ke rumah ini juga. Ini seperti membalik halaman baru dalam hidup Anda. Sekarang ada uang untuk berobat. Itu yang paling penting. Dan dia tidak mencintaiku. Untuk apa aku menyimpan kenangan tentang dia? Dia pergi dengan cepat ke rumah sakit bersama ibunya. Untuk melihat ayahmu dengan gembira mengatakan, "Ayah, aku punya uang."
Mari kita panggil ahli bedah. Ayo pergi. Ayah, kakaknya Nem juga berbicara. Ayah, cepatlah. Ayah, aku mengkhawatirkanmu. Dia senang tetapi bertanya kepada putrinya. Di mana uangnya? Aku menjual rumahmu untukmu. Ayah, saya tidak berpikir saya harus menyimpannya. Jangan khawatir, ayah. Dia dan Nem sama-sama menatap Han dan berkata benar-benar menjual rumah itu. Situasi di depan Anda hanya bisa seperti itu. Jangan khawatir, ayah dan aku tidak tahu. Rumah hanya untuk tinggal. Aku menjualnya. Nilainya lebih mahal. Ayah, kita tidak bisa kehilangan ibu kita. Dia setuju dan Nem sebagai cinta setelah kalimat kan itu kata mereka bersama benar. Cepat pergi ke dokter. Dia menerima transplantasi ginjal segera setelah itu. Dan operasinya sangat sukses. 1 bulan kemudian dia juga diizinkan kembali ke rumah kesayangannya. Dia sangat bahagia, air mata mengalir di matanya untuk kebahagiaan seluruh keluarga. Han Ai tersenyum seperti makanan hangat setelah hampir setahun. Kegembiraan penuh bersinar di mata semua orang. Nona Li merasa sangat puas. Karena aku masih duduk di sini. Di rumah yang penuh kasih bersama suami dan 2 anaknya. Bahagia denganmu hanya itu. Nenek saya sedang berpikir. Hani segera mengambil kaki ayam besar dan memasukkannya ke dalam cangkirnya. Suara yang penuh kasih cintaku padamu ibu, makanlah. Cepat, ketika ibu sembuh, kita semua akan melakukan perjalanan. Ibu, maukah? Bu, aku senang makan kemanapun kita pergi. Ketika seluruh keluarga bersama, di mana-mana bahagia. Anda lihat saya mengatakan itu, kan? Nam dengan marah turun tangan. Saya lupa tentang anak dan anak saya. Aku paling mencintaimu di dunia. Aku hanya bertanya padamu. Ia menggeleng tertawa senang. Siswa Aba seperti anak-anak. Dia mengusap kepala putranya dan berkata, untuk 2 saudara perempuan saya, selalu sekecil itu. Ibuku adalah nomor 1. Adikku terlalu banyak bicara akhir-akhir ini. Aku belum melihatmu membawa siapapun kembali. Laki-laki tersipu telinga kecil menggaruk kepalanya tampak malu dan gelagapan Anda tidak terdengar baik ketika Anda mengatakan itu. Saya harus mengatakan bahwa anak laki-laki itu sangat tampan dan berpendidikan tinggi. Aku pasti banyak menolakmu. Kan, suasana keluarga yang hangat dan bersahabat berapa banyak yang harus dihargai? Silakan merasa lebih baik. Ini seperti musim semi akan datang. Keluargamu telah menyalakan api di hatimu. Sudah lama sejak saya mengalami hari yang begitu bahagia. Setelah makan siang, bicaralah dengan orang tuamu, ibu dan ayah. Aku ingin pindah rumah minggu depan. Dia setuju untuk angkat bicara. Aku akan bersih-bersih hari Minggu agar bisa membantu. Barang ayahku juga tidak banyak. Saya meminta teman-teman saya untuk membantu saya memindahkan rumah saya. Nem hanya mengurus kuliahnya dan ayah hanya mengurus ibunya. Sabtu pagi Han sudah selesai packing, dia menyewa truk. Minggu pagi Kuyen dan Teng Hoi datang membantunya pindah rumah. Tidak banyak yang bisa dikemas hanya dalam 3 jam. Semuanya ada di tempatnya. Dia pergi ke pasar untuk memasak hotpot seafood yang lezat. Aku baru mendengar baunya. Teman-teman Han tidak bisa menahan. Kembali ke suara, dia pasti koki di rumah. Kami terlalu banyak makan hari ini. Jati aku menyela, saya ingin Anda melangkah lebih jauh. Tongkat emas dari desa makanan. Paman Kuyen tak kalah menyumbang. Ada sumpit emas dan sumpit berlian. Aku satu-satunya yang gadis yang baik. Aku akan urus potnya. Udara dalam membuatnya bahagia. 7 cangkir sumpit siap dipanggil cuci tanganmu dan ayo makan. Ini juga tengah hari. Awi masih sipit perutmu sudah protes. Pelan-pelan. Jangan menakuti kalian berdua, ucapnya sambil tersenyum. Kau tahu, aku memasak banyak. Di sebuah meja bundar, 8 orang tertawa. Jati Han resmi kembali ke rumah. Setelah 2 tahun hidup sendiri, kamu tidak bisa melupakan kebahagiaan di hatimu. Tapi setiap kali saya memikirkan tim, tidak ada salahnya. Atau memiliki pikiran yang belum dewasa dan kekanak-kanakan. Nam ingat saat itu. Anda lihat Anda tidak mengerti diri Anda sendiri. Nam adalah arsitek masa depan. Pergi ke sekolah setiap hari, saya pergi ke kedai kopi untuk membantu keluarga saya. Saya harus melapor terlambat kemarin. Jati pikiranku tidak terjaga hari ini.
bawa air ke atas dan kemudian dia menumpahkan kopi pada para tamu. Turis pria, maaf, aku tidak bermaksud. Jangan beritahu manajer. Saya kehilangan pekerjaan saya. Aku memohon kepadamu. Ia menatap pemuda itu yang merasa takut. Anda tersenyum dan menghibur. Aku tidak tahu kenapa. Aku akan ke kamar mandi untuk menyelesaikannya. Saudara laki-laki, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memakai baju saya. Terima kasih banyak. Entahlah, tapi sepertinya sihir. Aku tidak menyalahkanmu. Beri aku nomor teleponmu. Beri aku baju lain. Pemuda ini hanya kemeja. Aku tidak sekecil itu. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Jeti Kaisar baru saja menangani noda pada kemeja putih lalu aku kembali ke meja. Pergi minum kopi sendirian. Ini adalah kebiasaan khusus Anda. Nem terdengar dengan suara yang sangat baik. Saudara laki-laki, saya mengundang Anda ke secangkir kopi ini sebagai permintaan maaf. Dia tersenyum. Oh, aku akan mengantarmu. Jangan khawatir. Aku merasa lebih baik. Duduk menyeruput secangkir kopi, saya suka telepon. Saya akan menelpon asisten dan baterainya mati. Dapatkan di depan taksi, saya tidak melihat ada mobil. Aku bingung. Nem berjalan keluar. Mengapa Anda berdiri di sini dan saya tidak bisa mendapatkan taksi? Bisakah Anda meminjamkan saya telepon Anda? Lalu Nem teringat bahwa ponselnya kehabisan uang. Nem tertawa dan berkata, maaf, ponsel saya kehabisan uang. Sangat mudah untuk menjemput saudara saya. Anda terlihat seperti Anda menangkap emas. Anda bergegas ke tempat Anda. Bisakah Anda meminjamkan saya telepon Anda? Ponsel saya kehabisan baterai. Aku meminjamkanmu taksi. Mengapa begitu mudah mempercayai orang asing? Aku dan dia saling mengenal. Tolong pinjamkan aku ponselmu. Berikan telepon ke saudaramu. Cepat panggil taksi. Saya menunggu sekitar 5 menit sampai taksi datang. Oh, terima kasih. Siapa namamu? Nama saya B. A. Mahasiswa. Khusus dalam arsitektur. Ini kartu nama saya. Selamat tinggal, Tiyu, saya berkata. Masuk ke mobil saudara perempuan saya di jalan. Karena tak mengucapkan sepatah kata pun yang membuat Nem takut. Anda menemukan cara untuk berbicara. Aku bebas datang menjemputmu hari ini. Anda menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Saya ingat Anda mungkin juga melakukannya. Apakah Anda makan sesuatu? Atau kau menungguku untuk makan? Makan trotoar. Aku tahu tempat ini enak. Hanya hentikan mobilnya, Anda melihat tempat ini begitu akrab. Untuk sesaat Anda akan ingat. Disinilah Anda dan kebahagiaan pergi. Setelah 4 tahun menikah, saya tidak ingat lagi. Saya menemukan tempat duduk dan menyuruh saudara perempuan saya untuk duduk. Ayo pesan. Aku sudah lama tidak makan. Aku akan menjadi seorang gadis kecil. Hentikan, Jenderal. Teruslah bicara. Makanlah sebanyak yang kau mau hari ini. Kedua saudari itu baru saja akan makan barbeque. Ada suara yang berbicara, kebetulan nyata aku melihatmu 3 kali dalam satu malam. Anda makan di sini juga, saya duduk di sana. Apakah Anda pergi dengan kekasih Anda? Tidak, aku pergi sendiri. Saya tidak tahu apakah saya bisa duduk. Ya, aku takut. Raja melihat melalui matanya. Apakah ini kekasihmu? Pria hampir tersedak siput, dia melambaikan tangannya dan berbisik ke telinga. Ini adalah saudara perempuan saya. Dia cantik, bukan? Saya juga berharap nanti kekasihku secantik dia dan aku bahagia. Ia tersenyum sangat cerah dan berbalik bertanya pada Nem. Apakah adikmu punya kekasih? Nem berbisik, apakah Anda pernah menikahi saudara perempuan sebelumnya? Dia mengaku disambar petir. Ini semua salahmu. Aku harus berterima kasih. Karena duduk dan berpakaian untuk raja dan Nem terus berbisik, kurasa mereka sedang membicarakanku. Tiba-tiba Nem mengangkat suara serius. Bagi saya, ini adalah saudara perempuan saya. Saya menyapa Anda, saya adalah raja. Senang berkenalan dengan Anda. Hai, Nem Chen horizontal, saya kira Anda secara resmi diperkenalkan. Lalu Nem buru-buru menaiki motor adiknya dan berkata, aku meminjam mobilmu. Ingatlah untuk membawa pulang adikmu. Anda sangat senang di perut Anda bahwa Anda sangat bersemangat. 2 orang sisanya udara agak malu. Katanya, di bidang apa Anda bekerja? Kotak susu bubuk bayi saya mengajar di sekolah tinggi pendidikan kota. Adikku berkecimpung dalam bisnis real estate.
Maukah Anda makan lebih banyak kaki ayam panggang? Tolong telepon aku. Kamu sangat mengenal saudaraku. Hanya kebetulan. Dia tersandung saya dengan kopi. Lihat bajuku, masih belepotan kopi. Melihat sikap polos kaisar Anda tidak bisa menahan tawa. Dia menatapmu dengan penuh gairah. Aku hanya bisa memujimu. Apakah ada yang pernah memberitahumu apa-apa? Ketika Anda tertawa, Anda cantik. Pipi malu dan memerah wajah bawah makan kaki ayam sudah lama sejak pria lain berhubungan. Dan memujimu seperti itu, pura-pura tidak mendengar. Anda hanya duduk dan makan. Ubah nama Anda jika Anda memiliki kekasih. Kani merasa malu dan menyedihkan mata sedih dan air mata mengalir pertanyaan raja secara tidak sengaja membangkitkan rasa sakit yang tersembunyi dalam dirinya. Saya merasa sangat bingung. Jika Anda adalah gadis lain, Anda akan malu dan menjawab saya. Hane menangis. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Jika Anda mengatakan sesuatu yang bukan saya minta maaf. Menghapus air mata dan berkata itu bukan salahmu. Hanya saja aku ingat cerita lama. Kau makanlah. Sama-sama. Aku sudah lama meremehkanmu. Katanya. Jika tak keberatan, bisa beritahu aku? Berhenti sejenak dan bertanya. Aku ingin tahu kenapa kamu menangis. Kata-kata kaisar sangat menyentuh. Kamu tidak berpikir seseorang yang baru saja bertemu di sini. Aku ingin memahamimu seperti itu. Atau hanya rasa ingin tahunya yang melekat. Saya memiliki cinta yang indah dalam suara saya. Hatiku hancur. Dia berhenti sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Sebulan sebelum pernikahan, dia putus dengan saya dan putus dengan saya. Dia harus menikah untuk menyelamatkan keluarganya. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Tapi kamu terlihat sangat kuat di luar. Kau sangat menghakimi. Apakah Anda tahu bagaimana itu setelah putus dengan saya? Apakah Anda cantik dan menarik seperti sekarang? Aku sudah paranoid selama 2 tahun yang panjang. Butuh banyak waktu, butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Apa kabar sekarang? Aku sangat lega. Saya ingat ketika saya sangat bodoh. Kenapa aku harus jatuh cinta tanpa harapan? Itu karena aku jujur. Mari kita bicara tentang Anda. Anda memiliki hubungan cinta sepihak di sekolah menengah. Kemudian dia pergi belajar ke luar negeri. Lalu aku akan menemuimu. Sulit dimengerti, Anda tidak ingin bertanya lagi. Aku melihatmu untuk waktu yang lama dan berkata, beri aku kesempatan untuk mengenalmu. Itu terlambat. Aku harus kembali. Saya sudah memesan taksi malam ini. Aku akan mengantarmu pulang. Sekarang sudah sangat gelap. Ya, aku berterima kasih. Duduk di dalam mobil, terus menonton. Kecantikannya yang tulus membuat Anda gembira. Kalian berdua tidak berkata apa-apa lagi. Hanya mengejar pikiran Anda sendiri. Hane menyalahkan saudaranya berani memakai adikmu di pasar. Nanti tentang tangan. Dan saya sedang berpikir untuk melakukan sesuatu sehingga saya bisa sampai ke Han. Mungkin aku sangat menyukainya. Raja tiba-tiba menoleh pada Han dengan suara mendesak. Tolong beri saya nomor telepon Anda jika Anda memiliki informasi kontak. Kurasa itu tak perlu. Hidup ini akan berantakan. Biarkan saja. Saya ingin mengatakan beberapa kata lagi. Namun mobil berhenti di depan rumah Han. Terima kasih telah menyapa saya. Bahkan jika Anda tidak bisa, aku pun mengangkat tangan untuk berpamitan. Ketika saya sampai di rumah, hal pertama yang saya lakukan adalah mengisi data ponsel saya. Ketika saya kembali ke kamar mandi, saya melihat pesan nomor kakakmu. Ini seperti membuka bendera di perutmu. Kenapa anak ini tahu maksudku? Kemudian Anda pesan, terima kasih atas bantuanmu nanti. Iya, kamu saya punya nomor Han. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah Anda menelpon untuk cinta? Belum apa-apa. Aku punya sesuatu untuk diajarkan padamu. Hai, apakah kamu bertemu denganku? Saya punya nomor dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Jika Anda menelepon, itu agak tiba-tiba. Anda teks, pesan apa sekarang? Kalau begitu minta hanjati temanmu dulu. Orang-orang takut untuk melarikan diri. Saya punya pekerjaan. Apa yang harus kamu lakukan malam ini? Aku butuh taksi. Kenapa tak meneleponku? Kau tak bilang pergi berkencan. Saya akan menunjukkan beberapa penebusan besok. Dia menutup telepon dan berpikir.
Beberapa tetes air di rambutku turun sedikit di pipi itu membuat Anda lebih tampan dan menarik. Saya tidak pernah tahu pesan apa yang harus dikirim. Aku ragu dan memutuskan untuk mengirim pesan apakah kamu tertidur. 5 menit kemudian, saya tidak mendengar kabar. Ia mulai kehilangan harapan. Telepon mengirimkan pesan. Siapa itu? Halo, saya Hong, bisakah Anda menelepon saya? Dia menghubungi nomor itu dan sangat gugup. Halo, saya mendengar Anda adalah raja. Selamat malam, saya ingin berbicara banyak. Tapi dengar suara kan, saya tidak tahu harus berkata apa. Itu saja. Apakah Anda punya waktu besok? Saya belum melihatnya. Hubungi saya jika Anda punya waktu. Anda tidak harus bekerja. Ya, tapi melihatmu adalah pengecualian. Ya, kau juga bisa istirahat. Aku tidak pernah begitu bahagia sebelumnya. Tidurnya nyenyak malam itu, menantikan hari esok. Anda akan bertemu yang cantik. Di pagi hari, berpakaian dan pilih pakaian Anda dengan hati-hati. Air juga menyemprot sedikit lebih banyak. Ketika Anda melihat diri Anda di cermin, Anda merasa cukup percaya diri. Aku baru saja keluar dari gerbang. Saya menunggu untuk melihat raja hari ini. Anda terlihat seperti Anda mencintai kehidupan hari ini. Jangan bilang cinta akan menghantam. Ya, aku yakin. Jantungku masih berdebar kencang. Apakah Anda tahu siapa yang saya temui? Tapi dia bertemu dengan orang yang cantik. Ya, tapi itu tidak cukup untuk menggambarkan karismanya. Saya melihat pemiliknya terakhir kali. Anda tahu betapa indahnya menulis. Singkatnya, aku mati. Katakan padaku apa yang kamu miliki. Kisah cintaku adalah berkatmu. Tapi rahasianya tergantung siapa yang menggunakannya. Anda mulai menatap lagi. Namun, dia sangat menyukai ceritahan. Tapi ketika saya bekerja, saya serius. Saya tidak membuka telepon sampai istirahat makan siang. Wajah sunyi 7 harapanmu membuat cinta lucu emosi tidak seperti bisnis. Kau harus sabar dan jujur. Kau bilang itu ide bagus untuk menerapkannya. Makan dan bicara saja. Anda harus mencari tahu musuh. Lihat apa yang disukai orang. Apa yang tidak seperti kepribadian Radusa prinsip hidup bagaimana hidup apa yang paling penting baginya. Anda tahu apa itu semua tentang. Aku bilang kau bodoh untuk diajak bicara. Berbagi pemahaman untuk membawa sesuatu yang tidak terduga baginya selangkah demi selangkah ke dalam hati dan pikirannya menurut Anda seperti apa cinta itu? Saya pikir hanya saja Anda menyukai saya. Kamu pacarku, itu saja. Ya, tapi kemungkinan suksesnya rendah. Anda harus memahami psikologi anak perempuan terlebih dahulu. Psikologi anak perempuan begitu rumit. Ketika mobil berhenti di depan sebuah restoran di dekat perusahaan cinta dan cinta duduk di meja, mereka masih membicarakan cara menaklukkan seorang gadis. Kaisar bertanya, bagaimana memahami psikologi ini ketika dia sangat pendiam semua perubahannya bersifat psikologis? Karena wanita kebanyakan hidup dalam emosi. Mereka melihat kehidupan dan berperilaku. Semuanya didorong oleh emosi, apalagi jatuh cinta. Mereka lebih membebani emosi mereka. Lalu hentikan sumpitnya. Kamu melihat jauh kemudian tarik napas dalam-dalam seolah menyemangati diri sendiri. Berusaha keras aku akan mencoba memahamimu untuk dicintai olehmu, kemudian beralih ke cinta Anda bertanya menurut Anda apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya baru saja mengirim halaman yang saya baca. Anda memiliki kekuatan untuk menaklukkannya. Terima kasih banyak. Apa aku salah dengar? Aku sudah saling kenal begitu lama. Aku baru saja mendengarmu mengucapkan terima kasih. Aku kaget. Aku benar-benar tidak terbiasa. Harap menjadi raja sebelum Anda. Aku serius. Saya tidak tahu mengapa Anda merasakan saya dan gadis itu. Ada ikatan tak terlihat. Lihat wanita itu. Saya hanya ingin melindungi dan melindunginya di setiap sisi. Mungkin kamu benar-benar sedang jatuh cinta. Aku harus istirahat makan siang. Cinta dan cinta akan segera keluar. Lalu Kane dan Kuyen melangkah masuk. Aku bisa melihat jantungku berdetak terus-menerus. Anda menarik cinta ke samping dan berkata, lihat, gadis berkemeja biru adalah nyonya rumah. Aku sudah bilang. Kau bilang apa? Dia nyonya rumah. Dia gadis yang kuceritakan padamu. Maukah Anda datang dan menyapa sekarang? Ya, kadang ada kesempatan. Ia pura-pura ke kamar mandi dan berjalan keluar.
Aku berjalan kembali ke mesin kasir. Saya ingin banyak berkeliling. Lihat apakah Han melihatmu. Tapi kamu berbicara tanpa melihatku. Anda membayar untuk bagian Anda juga. Dan berjalan ke meja, suara emosional berkata, ini kebetulan kita bertemu di sini lagi. Apakah Anda pergi dengan seorang teman? Selamat makan siang, terima kasih. Saat Kaisar pergi, Kuyen berbalik bertanya pada Han, siapa Han itu? Hanya kenalan baru, itu juga cukup tampan. Mungkin dia menyukaimu atau semacamnya. Jangan terlalu banyak berpikir, aku dan dia baru bertemu 2 kali. Jenis cinta yang akan memukul. Jangan bilang aku takut cinta. Cinta memang menyakitkan, tapi sekali cinta adalah jiwa yang menyakitkan. Satu pertarungan adalah hati yang berdarah. Tapi dalam penderitaan ada kebahagiaan. Pikirkan betapa singkatnya hidup manusia. Mengapa kita harus saling menyalahkan? Anda harus menghargai apa yang Anda miliki. Wah, kamu ceria sekali hari ini. Berbicara tentang cinta itu seperti menjadi seorang kekasih. Mengapa saya tidak bisa melihat Anda memiliki siapapun? Aku tidak beruntung memiliki hati yang cantik sepertimu. Kalian tidak menempatkan saya di mata kalian. Saya sedang jatuh cinta. Tapi itu hanya cinta sepihak. Siapa yang kamu cintai? Mengungkapkannya. Siapa lagi yang ada di sana? Itu Pak Kang. Aku melihatnya berlari mengejar gadis-gadis lain. Jeti, aku frustrasi. Apakah Anda percaya pada kata kasih karunia? Mungkin cintaku tidak baik. Anda tidak bisa mengatakan baik atau buruk. Itu semua karena suatu alasan. Ketika Anda benar-benar mencintai, Anda akan mengerti. Kau bahkan bilang aku master. Berhenti makan cepat dan pergi ke kelas. Keluar dari kasir, diberitahu oleh staf bahwa meja Anda telah dibayar. Saya berbicara dengan Anda sebelumnya, terima kasih. Kesibukan hidup juga terjebak dalam kesibukan pekerjaan. Hidup itu panjang, tetapi pekerjaan lebih dari setengahnya. Saya merasa terhormat dengan kejujuran naif Anda. Ada sesuatu yang sangat santai di istana. Anda tidak terlihat seperti apapun. Itu adalah wajah seorang pebisnis, sama seperti seorang siswa. Hal yang istimewa adalah bahwa sejarah itu kosong. Saya pikir Anda dan saya memiliki hubungan yang baik. Kita pernah bertemu beberapa kali. Dia meninggalkan kesan yang cukup baik. Kembali ke kantor Han dan mengirim pesan kepada Kaisar. Terima kasih banyak. Sibuk bekerja. Saat aku keluar dari pekerjaan, aku membaca pesan Kan. Ini bukan apa-apa. Saya memiliki perjalanan bisnis di Daneng selama sebulan. Saya telah mengirim SMS secara teratur untuk Han. Aku memberimu bunga setiap hari. Han sangat berterima kasih atas hatimu. Hang Jawa Han 3 minggu di luar pekerjaan. Di kepalamu selalu ada bayangan Han. Aku tahu aku sangat mencintaimu. Lantas dia mendaftar untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 3 minggu untuk bisa bertemu Han. Baru saja turun dari bandara. Saya pergi ke sekolah dan menunggu di gerbang. Ketika saya melihat Anda keluar, saya berjalan dan berkata, apakah Anda punya janji malam ini? Saya bersiap-siap untuk pergi makan malam tepat waktu untuk kelas. Saya bangun di mana saya bisa makan di dekatnya. Aku tidak kembali saat melihatmu. Kata-kata raja mengejutkannya. Aku hanya punya waktu 1 jam 30 menit. Silakan pergi dan kirim mobil Anda ke keamanan. Mobil itu kehilanganmu karena Ya, tidak apa-apa. Dia membuka pintu dan duduk di. Aku senang kau mengundangku makan malam denganmu. Melihatmu tertawa selamanya. Han bertanya. Hari ini aku menandatangani kontrak besar atau sal dan aku sangat senang. Lebih dari itu, kau punya kekasih, bukan? Benar, kau sangat hebat. Kau menebaknya. Selamat. Ku dengar seseorang yang mencintaimu sedih. Ketika saya melihat Anda tidak bahagia, saya bertanya mengapa. Kenapa kau tak bilang apa-apa? Apakah Anda merindukan mantan Anda? Tidak. Aku hanya berpikir, saya berharap Anda bahagia. Saya berharap Anda lebih awal. Anda juga dapat menemukan seseorang untuk dicintai. Aku sudah muak dengan cinta untuk waktu yang lama. Aku takut cinta, aku takut disakiti. Kenapa harus terbuka? Cinta akan membawamu pada kebahagiaan. Terima kasih telah menyemangati saya. Dulu aku percaya pada cinta, tapi hasilnya terlalu keras. Dan aku tidak pernah mencintai begitu dalam sehingga aku tidak mengerti. Bus berhenti di restoran di sebelah pusat bahasa.
keluar dari mobil dan buka pintunya. Kuingatkan kau untuk berhati-hati. Perhatian baik Anda membuat Anda merasa asing. Anda mengingat kebahagiaan sejati yang tidak bisa Anda lupakan. Pintu telah ditutup selama lebih dari 4 tahun. Jangan memarkir mobil. Saya menemukan tempat duduk di luar. Kamu lembutkan suaramu, Anda dapat memesan sesuatu. Anda ingin saya memesan apa? Panggil aku apa yang kamu makan seperti itu. Ya, Anda mudah dimakan. Jika Anda makan dengan saya, Anda akan merasa baik. Upacara itu menghindari tatapan kaisar. Pura-pura membaca menu, tapi pikiran sedikit gelisah karena kata-katamu. Apakah Anda ingin makan dengan saya? Panggil aku selalu. Sayang, beri aku 2 potong coklat. Raja masih menggunakan matanya untuk melihat Kana. Apakah Anda sudah lama di sini? Sudah lebih dari 2 tahun. Lingkungan di sini cukup bagus. Saya menemukan Anda begitu sulit kali ini. Mengapa Anda tidak menghabiskan malam dengan istirahat? Untuk keluarga atau teman. Dan untuk kekasih juga. Kau takut waktu luang, bukan? Aku takut pada hal-hal lama. Takut disakiti lagi. Lihat aku. Jangan bersembunyi dari mataku. Istana kerajaan, dia berkata, lebih banyak. Tapi pelayan itu jauh. 2 bagian dari dirimu. Selamat malam. Terima kasih banyak. Dia menatapku dan berkata, ayo makan panas. Hani mengambil lebih banyak irisan cabai dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Dia melihatmu dan tertawa. Kenapa kau tertawa? Anda menakut-nakuti saya. Apa yang saya lakukan? Orang bilang banyak cabai yang cemburu. Tidak, aku tidak akan pernah cemburu. Karena aku tidak akan pernah mencintai siapapun lagi. Berhenti makan. Kamu tidak makan lagi. Kata-kata cinta dimaksudkan untuk disimpan di hati. Dia makan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Ketika saya selesai makan, saya bertanya mengapa dia tidak makan. Kudengar kau bilang aku kenyang. Jati Anda pergi ke depan. Anda tidak perlu menunggu saya. Aku akan bangun di kelas dan mengambil mobilku sendiri. Bangun saja, apapun yang terjadi. Aku sungguh-sungguh. Aku tidak ingin kau membuang waktumu untukku. Apapun yang Anda lakukan dengan waktu Anda, tinggalkan aku sendiri. Ini seperti Anda duduk di sini menonton arus orang. Terserah kamu. Saya di kelas. Ia melihat bayangan punggung Han. Tapi di hatiku aku terikat. Aku ingin menjalankan Tio untuk memelukmu, tapi aku tahu itu terlalu berisiko. Aku belum siap untuk memulai cinta baru. Kamu selalu mendorongku menjauh. Karena kamu takut cinta dan kamu takut sakit lagi. Tentang Kana, saya bertemu Raja beberapa kali. Tapi perasaan kakakmu tidak terlalu buruk. Terlalu bodoh untuk tidak merasakannya. Saya sama sekali tidak memiliki harapan cinta. Anda lari dari emosi Anda sendiri. Pergi ke toilet. Anda melihat ke cermin dan Anda takut. Anda mengatakan pada diri sendiri, cinta hanya membuatku semakin menderita. Bangun jam 8:30 malam. Aku sudah lama menunggu di depan sekolah. Hani segera masuk ke dalam taksi. Menunggu keindahan gagal. Anda mengemudi di belakang Han. Ketika saya melihat Anda di rumah saya aman. Lihat jam baru. Jam 9 malam. Kau masih di bar? Aku di bar. Bolehkah aku bertanya sesuatu padamu sekarang? Keluarlah dengan secangkir kopi di tanganmu. Ratu dengan serius bertanya, kepentingan apa yang dimiliki kakakmu? Dia suka melihat matahari terbenam. Saya suka makan ini setiap pagi dan saya berlari. Terima kasih. Kau sudah kelas 3. Kau mau magang di perusahaanku? Aku sungguh-sungguh. Aku jarang bercanda. Saya akan pergi ke asisten dan mengirimi Anda undangan ke perusahaan magang ketika Anda lulus. Pergi ke perusahaan Anda. Apa gunanya bisa melakukan itu? Pukul 5 dini hari, aku sudah menunggu di depan gerbang. Aku melihatmu keluar, katanya dengan serius. Bisakah saya lari dengan Anda? Terserah saya. Kenapa kau tak sengaja? Bisakah Anda mengundang saya untuk sarapan nanti? Saya punya janji hari ini dan saya akan melihat Anda lagi. Hanih terus melarikan diri, tidak peduli dengan kaisar bahkan setelah beberapa bulan melakukannya. Dia masih berlari dengan Han. Dia mengundangnya untuk menyaksikan matahari terbenam. Meskipun Kani jarang menerima, dia tidak menyerah. Meski kau makan makanan super pedas bersamaku,
Meskipun kamu tidak pandai pada sedemikian rupa sehingga bibir bengkak dalam bentukmu membuat Hane tertawa, tapi Anda telah menunjukkan kepemimpinan. Kenapa kau harus menderita? Tidak. Aku sangat senang bersamamu, kau bodoh. Bahkan jika Anda bodoh, itu sepadan. Dia mengatakan itu, tapi dia agak tersentuh. Aku telah menghabiskan berbulan-bulan ini bersamamu. Lakukan dengan Anda apa yang Anda suka. Anda dapat melihat bahwa seluruh hati Anda mulai bergerak. Selama satu latihan, kan terus bersin kaisar dikhususkan untuk peduli. Anda tahu mengapa Anda merasa musim hujan akan datang. Rumah Han juga sudah tua. Banyak tempat yang rusak parah. Bicaralah dengan Nem. Biarkan saya mengirim seseorang untuk memperbaiki rumah. Ketika dia melihat rumah itu dibangun kembali, dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, ayah, apakah atapnya sudah diperbaiki?" Nem bilang, "Itu disewa olehku." Jika Anda bertanya kepada saya, apakah itu raja atau raja? Anda sedikit marah, tetapi Anda tahu hati Anda. Atau ketika perawat harus pergi untuk pemeriksaan ulang, ia pun memberikan sambutan hangat pada asistennya itu. Di hari ulang tahun kan mereka mengadakan pesta kecil di Chav. Berkat Nem, ajak teman dekat Han di depan teman-teman dan saudaranya. Dia memberinya kalung berbentuk hati, simbol untuk cinta abadiku 9 untukmu. Kau juga mengatakan apa yang sudah lama kau pikirkan. Aku sangat beruntung melihatmu, aku mencintaimu. Beri aku kesempatan untuk menjadi pacarmu. Aku ingin melihatmu bahagia setiap hari. Di udara husyuk, kata-kata raja membuat Han sangat emosi. Semua orang dia menunggu jawaban kan. Ada sesuatu yang baik tentang Anda yang harus saya lakukan. Karena kamu adalah aku, saya setuju. Han dan Kaisar secara resmi bersama ditepuk tangan semua orang. Menenangkan suaramu agar aku bisa memakainya. Ya, malam itu dia membawa Hani kembali. Mereka saling berpandangan tersenyum bahagia. Dia memegang tangannya di pangkuannya. Hani merasa sangat damai dan hangat. Ratu sangat senang. Ketika Hani menerima pengakuan itu, akhirnya aku juga membuka hatiku untuk cinta yang baru. Keesokan paginya, ia melajukan sepeda motornya untuk menjemput Han untuk sarapan. Kemudian bawa dia ke sekolah. Aku tidak ingin memiliki jarak darimu. Saya ingin Anda tidak khawatir tentang apapun. Hane tidak mengatakan, tapi lihat sepeda motornya. Saya pikir Anda sangat lucu dan psikopat. Bersama-sama mereka menikmati kebahagiaan cinta. Tentang kebahagiaan setelah perawatan di luar negeri selesai, aku tidak berani kembali menghadapi Han. Jadi dia memilih untuk mengambil alih perusahaan Amerika. Tepat 5 tahun yang lalu, saya kembali ke Vietnam. Meski kau berhasil mengobati, tapi penyakitnya masih menghindari emosi yang kuat. Selama 5 tahun terakhir, saya tidak berani bertanya apapun tentang Han. Tapi dalam hati saya tidak pernah berhenti mengingat. Ketika dia kembali, dia adalah yang paling bahagia. Dia juga siap untuk memberi putranya pernikahan. Pendaftaran subjek untuk aku senang kamu lelah. Istirahat, ikuti saya dalam perjalanan besok. Ibu mau kemana? Aku ada kencan dengan beberapa teman. Saya ingin memperkenalkan mereka kepada Anda. Nanti dikerjain juga lebih nyaman ya Ibu. Apa yang Anda sarankan untuk menghentikan istri Anda? Biarkan saja dia istirahat. Ya, aku sedang terburu-buru. Istirahat, dapatkan nyaman. Beberapa hari kemudian dia membawa saya ke pertemuan itu. Teman-teman terbaik, ada gadis yang akan kau nikahi. Aku menatap ibuku dan langsung mengerti niatnya. Jadi dia dengan cerdik memilih untuk menolak pergi. Saya ingat ada terburu-buru. Mohon izinkan semua orang untuk kembali sebelumnya. Dia menjaga putranya. Tinggalkan semuanya. Anda memiliki saudara laki-laki di sini, hanya duduk dan bermain. Saya meminta izin Anda untuk meledakkan mata Anda. Dia mengejar putranya dan berteriak, "Aku sedang melakukan sesuatu." Saya bersusah payah mengatur untuk kembali. Saya juga setuju untuk berpartisipasi. "Kenapa kau pergi, Bu?" Saya baru saja mengatakan mengenal teman-teman saya. "Kau sudah bertemu mereka?" "Ibu, hatiku rapuh. Ini tidak seperti dulu." "Ayo masuk, Bu, kembali." Dia menatap putranya tanpa daya. "Kenapa anakku seperti itu? Anda tidak mengerti bahwa Anda adalah seorang kekasih. Dia sedang terburu-buru untuk menjahit." Ceritanya 5 tahun. Tentunya pasti ada orang lain. Tapi kebahagiaan saja tidak bisa dipadamkan. Pergi ke garasi. Kebetulan aku melihat sosok yang tak asing.
Saya dan suami saya punya janji di restoran ini hari ini. Kemudian Anda berjalan di belakang saya dan Anda melihat kan, bergandengan tangan dengan orang lain. Hatiku sangat dingin, perasaan dalam kebahagiaan bercampur. Anda tidak punya hak atau alasan untuk cemburu, kaulah yang putus dan meninggalkannya. Saya tidak menyesali kata-kata yang paling pahit dan menyakitkan. Kamu pantas meninggalkanku. Anda punya seseorang yang baru. Aku sangat bahagia untukmu. Kembali ke mobil dan cari obatnya. Sangat emosional sampai jantungku berdetak sangat cepat. Anda perlu mengendalikannya. Dia tidak ingin putranya jatuh cinta kembali. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Saya tidak pernah menerima pekerjaan itu. Aku tidak akan kembali ke Han. Sehari sebelumnya keluarganya normal. Karena kamu mencintainya, aku mencoba membiarkanmu menikah dengannya. Apakah Anda tahu betapa bahagianya saya ketika Anda putus dengannya? Sekarang saya memilih untuk memberi Anda objek yang sangat bagus. Saya telah menambahkan rumah baru untuk keluarga saya. Ibu, selama 5 tahun, kau telah menyebabkan banyak penderitaan untukku. Lalu aku kejam dan putus dengannya. Maafkan aku. Andai saja kau tidak putus dan menciumnya. Dia dan aku segera bahagia bersama. Aku sangat egois. Aku tidak percaya pada cintanya. Aku membuatnya putus asa selama 2 tahun yang panjang. Dia pasti paranoid. Hanya terlalu miskin. Saya ingin menggunakan cinta untuk menebusnya. Saya tidak mengatakan 2 kata. Pernikahanku denganmu sudah diatur. Jangan menyulitkanku. Apapun yang terjadi, Anda juga harus memikirkan wajah keluarga Anda. Kuharap kau mengerti penderitaanku. Tapi aku tidak mencintaimu. Bagaimana kami bisa bahagia, Bu? Lalu dia akan terluka olehmu. Aku tidak ingin gadis lain menderita untukmu. Dosamu akan menumpuk. Sekarang dia memiliki seseorang yang mengejarnya. Tidak mudah untuk melupakannya. Rasa sakit yang kau sebabkan padanya. Tapi kembali tidak berbeda dengan memegang pisau. Tambahkan saja ke lukanya. Bangun, nak. Tidak, aku akan jujur padamu. Dia akan memaafkanmu. Saya harap Anda membiarkan saya puas, Bu. Aku sangat senang bisa mendengarmu. Tapi Anda harus mendengarkan saya tentang ini. Aku hanya memilikimu. Semuanya baik, saya ingin membawanya ke anak saya. Dengarkan aku sekali ini saja. Ibu, semuanya telah menjadi caramu. Aku hanya bertanya pada ibu. Ketika datang ke pernikahan, biarkan aku memilih. Aku mengalah saat kau memilih Han. Tapi aku memilih untuk menciumnya. Aku tak bisa menyalahkanmu. Setelah selesai, dia naik ke atas. Pergi ke kamarmu dan tutup pintunya. Penolakan ibuku membuatku sangat sengsara. Tapi aku masih mencari Han. Hujan turun di Saigon. Aku duduk di mobil menunggu kepulanganku. Lampu mobil berkedip dari kejauhan. Kulihat kau mengucapkan selamat tinggal pada pria aneh. Wajahnya dengan senyum yang indah sudah lama sekali. Aku belum pernah melihat senyum itu di mataku, sangat lembut dan hangat. Saat dia pergi, ia bergegas keluar dari mobil. Gunakan payung untuk Han. Dia sangat terkejut karena dia berdiri di sana sejenak. Beranilah kali ini untuk menyapa. Aku melihatmu lagi dalam 5 tahun. Jangan katakan apapun. Bisakah kamu mendengarkanku dulu? Saudaraku, aku tidak ingin melihatmu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kenapa kau muncul di depanku? Pada hari aku pergi mencarimu, di mana kamu? Anda sudah menikah. Anda harus menghargai diri sendiri. Apakah Anda tahu di mana saya berada selama 5 tahun terakhir? Kemanapun Anda pergi tidak ada hubungannya dengan saya. Berpikir untuk melakukan pekerjaanmu, kau tidak perlu memberitahuku. Kau punya penderitaanmu sendiri. Apa kau kesulitan meninggalkan tunanganmu? Anda sudah menikah dan Anda datang kepada saya. Anda melihat apa itu cinta. Aku sangat menyesal, tolong maafkan saya dan beri saya kesempatan lagi. Dicintai dan menjagamu. Kau tak terikat sama sekali sekarang. Saya tidak ingin mendengar Anda menjelaskan. Aku takkan pernah memaafkanmu. Kebahagiaan hilang darimu. Saya tidak dapat menemukannya lagi. Maafkan aku. Jangan pernah menungguku mulai sekarang. Di depan pintu seperti itu, Anda akan membuat orang tua saya khawatir. Aku sangat mencintaimu. Aku yang menanyakan itu. Hari di mana kau putus dan menciumku. Apakah Anda tahu hari apa ini?
Hari Valentine, kamu tahu kamu melakukan itu padaku. Ini sudah berakhir. Saya tidak ingin mengingat tragedi itu. Milikku hari itu. Jika Anda memiliki perasaan untuk saya harap Anda hidup untuk kebahagiaan. Dan jangan pernah mencariku lagi. Setelah selesai, ia langsung masuk ke dalam rumah. Tangan Tuhan jatuh ke tanah. Bahkan kesempatan untuk menjelaskan dengan jelas Anda juga tidak memberi saya. Tetesan hujan kecil jatuh mengotori huruf-huruf itu mati di tengah hujan. Sepertinya kamu merasakan sakit di hatiku. Hari itu perasaan ditinggalkan menyakiti kita sampai akhir. Kapan Ha masuk ke dalam rumah? Saya diberkati untuk tetap melihat Anda selamanya. Aku menangis karena kepengecutanku atau ketidakberdayaanku. Harapan rapuh diperbarui cinta lama dengan Han telah melebur menjadi hujan Tuhan sengaja menggodamu. Atau Anda sedang mempersiapkan diri untuk kesulitan. Salahkan dirimu sendiri. Hatimu sakit setiap saat. Supir harus datang. Bawa aku ke mobil dan beri aku obat. Hani bukan tanpa rasa kasihan andai saja aku datang kepadamu setelah putus. Kemudian kalian berdua bisa memecahkan cermin. Sudah 5 tahun di sini. Aku kembali untuk meminta maaf. Aku ingin mengembalikan cinta lama. Cinta dalam kainnya seperti api yang padam, jati kebahagiaan terlihat sangat menyedihkan dan menyesal kamu masih tenang. Mungkin kamu terlalu banyak terluka. Dan Hana aku tak mau terluka lagi. Di tangan salah satu. Kali ini dia tidak menangis. Anda baru saja berjalan sedikit, dan ada klakson mobil. Saat aku menoleh ke belakang, Ra adalah rajanya. Aku pergi ke sekolah untuk menjemputnya di sore hari. Aku melihatmu naik taksi. Dia diam-diam mengikutinya untuk melindunginya. Ketika saya melihat Anda menelpon, saya masuk ke mobil dan mengantar Anda pulang. Aku tidak ingin pulang sekarang. Ajak aku jalan-jalan. Ya. Kenapa kau di sini? Aku datang untuk menjemputmu tapi aku melihatmu naik taksi. Jadi aku pergi ke Tio untuk melindungimu. Aku bersumpah itu bukan karena aku cemburu. Iya, Han, jangan sembunyikan sesuatu yang menyedihkan di hatimu. Bisakah Anda berbagi dengan saya apapun yang Anda mengerti? Ya Tuhan, aku baru saja bertemu mantanku. Dia datang untuk meminta maaf dan ingin kembali padamu. Tapi saya tetap setuju. Aku ingin memberitahumu karena aku menghormatimu. Terima kasih telah memilih untuk menghormati dan mempercayai saya begitu banyak. Raja mencengkeram tangan kekasihnya dan berkata, saya harap Anda selalu bersenang-senang. Sekarang mari kita makan makanan pedas. Hari ini kau dan aku akan makan bersama. Jika Anda suka, Anda bisa menolak. Luka Han sudah benar-benar sembuh. Sekarang kau telah melepaskan cinta pertamamu. Kau mari nikmati rasa cinta, bawa ke dan tentang kebahagiaan. Suasana hatiku sedang buruk di pub. Anak adalah bos di sini. Dia juga sahabatku. Putra disarankan Anda tidak harus minum. Kau tahu itu tak baik untukmu. Saya pergi ke Han untuk meminta maaf. Dia tidak akan memaafkanku. Aku kehilangan dia selamanya. Kau membuat pilihan itu 5 tahun lalu. Kau bertanggung jawab atas pilihanmu. Aku mengerti. Tapi itu menyakitkan. Kenapa kau tidak minum denganku? Aku kesepian. Berkat mungkin 5 tahun lalu, banyak hal telah berubah. Tidak ada di dunia ini yang selamanya. Anda harus memberkati Han. Ini seperti hadiah pria. Senang melihat Anda untuk waktu yang lama. Aku merasa sudah melewati batas. Pria sepertiku tak bermoral. Kaulah yang menyebabkan rasa sakit pada orang yang kamu cintai. Konyol sekali mengharapkan dia memaafkan. Tertawalah pada diri sendiri dan pergi. Saya tidak tidur sepanjang malam. Saya melihat foto-fotonya. Saya sangat senang melihat bahwa Tuhan telah membuat Anda menderita. Kalau saja Anda akan memarahi saya begitu buruk, Anda akan merasa lebih baik. Dingin sekali sampai aku menyesalinya. Aku salah besar meninggalkan Kan. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Senang melihat foto Kan. Silakan hidup bahagia. Saya senang Anda mengunci diri di kamar. Kau sama lemahnya dengan 5 tahun lalu. Saya tidak berani menghadapi masa kini. Saya tidak memiliki keberanian untuk melewati pagar. Psikologi hatimu sendiri. Dia melihatku seperti itu, datang ke kamarnya dan mengetuk pintu. Ayah, tolong buka pintunya. Penyakitnya semakin membaik, tapi semangatmu tidak ada bedanya dengan 5 tahun lalu.
Anda melihat saya dan itu menyakitkan. Anda harus melangkah keluar dari cinta itu. Aku bisa hidup terus. Kau seperti ini. Aku benar-benar tak keberatan. Sudah 5 tahun dan orang tua saya sudah tua sekarang. Anda dan saya adalah satu-satunya. Aku senang kau bertemu dengannya. Dia juga sangat cantik. Dia pengusaha lagi. Aku akan banyak membantumu nanti. Jika cinta terlalu menderita, kemudian Anda berhenti. Itu bukan keinginanku untuk Han. Atau mengapa Anda merestuinya dan bertanggung jawab atas hidup Anda. Istirahatlah. Anda begitu berani sehingga Anda merasa benar. Aku harus kuat untuk hidup. Aku tidak bisa lemah selamanya. Sebulan kemudian, orang tua menyetujui pernikahan tersebut. Anda tidak terlalu baik, tapi saya sangat menghormati Anda. Anda selalu melakukan bagian Anda dengan baik. Masih elegan, dia telah mencintaimu sejak dia masih mahasiswa. Hari di mana kamu dan Kani jatuh cinta, mereka jatuh ke dalam kesengsaraan dan keputusasaan. Dia terjun untuk belajar melupakan kesedihan. Maaf mendengar bahwa Anda dan Hana putus. Aku sudah menunggumu selama ini, sekarang menjadi istri kebahagiaan. Dia benar-benar terkejut. Dalam gaun putih bersih Anda diberkati untuk bergandengan tangan dalam upacara tersebut. Saya sangat senang. Anda mengira ini hanya mimpi. Anda tenggelam dalam kebahagiaan. Aku bersumpah untuk mencintaimu selama sisa hidupku. Kami akan memiliki keluarga yang bahagia. Aku akan memberimu anak-anak yang lucu. Tersenyum anggun berjalan pergi. Aku hanya melakukan pekerjaan dengan baik sebagai pengantin pria. Pernikahan ratu juga diundang. Hani juga pergi denganmu. Aku sangat senang bisa menikah untukmu. Tapi kembali dari pernikahan, pikiran selamanya tidak mengerti. Dia bilang dia menikah 5 tahun lalu. Kenapa kita baru menikah hari ini? Mungkin dia sudah menikah 2 kali. Saya melihat seorang kekasih dengan suara yang baik. Maaf, tidak ada. Jangan sembunyikan itu dariku. Pengantin pria adalah orang yang saya ceritakan. Saya tidak tahu mengapa dia menikah sekarang. Dia adalah saudara yang bahagia. Selama 5 tahun dia telah menerima perawatan di luar negeri. Dia kembali ke negara itu beberapa bulan yang lalu. Saya sangat dekat dengan Anda, saya tidak dekat. Dalam dunia bisnis ada banyak hal yang perlu kita ketahui. Saya pikir jika saya memiliki kesempatan, Anda harus melihatnya untuk menjernihkan pikiran Anda. Izin itu baik untukmu. Kurasa itu tak perlu. Jika dia menyerah padamu karena dia sakit, itu membuktikan lebih. Dia tidak pernah percaya pada cinta. Bahkan kurang percaya pada orang yang dia cintai. Dia telah sangat menyakitimu. Han muncul menangis. Dia meminjamkan bahunya dan menghiburku. Aku menangis. Tenang saja, semuanya sudah berakhir. Dia menginginkan kebaikan untukmu. Seorang pria tidak akan percaya diri ketika Anda tahu Anda tidak merasa aman dan kebahagiaan untuk orang yang kamu cintai. Jangan pikirkan itu lagi. Juga perlu ada kasih karunia dalam cinta. Terkadang kita tidak menghabiskan waktu untuk dapat menilai letakkan diri Anda di bahu. Itu sangat hangat dan menyenangkan. Aku merasa sangat nyaman bersamamu. Ada pengertian, ada ketulusan dalam cinta. Aku bukan anak kecil atau iri dengan masa lalu. Itu membuatnya jelas. Saya sangat mengagumi dan terbuka untuk Anda. Tapi kenangan cinta dan penderitaan telah membuat penyakit kebahagiaan kambuh padahal tubuhnya lemah. Saya masih mencoba menulis surat. Kebetulan hari ini juga tanggal 14 Februari. Hari ketika kami memiliki begitu banyak kebahagiaan dan begitu banyak penderitaan. Aku pernah berjanji pada hatiku, aku akan mencintai dan melindungimu selamanya. Tapi kau 7 yang dijanjikan. Aku juga tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Aku berharap kamu selalu bahagia untuk mencintaimu selamanya. Ketika Anggun bangun berbaring diam, dia panik berteriak dengan getir, orang tua saya. Saya sangat menyesal. Orang tua. Dia ketakutan untuk memeluk putranya. Suaranya bergetar dan menjadi hilang. Tolong bangun. Memberkati ibuku. Bangun. Buka matamu. Lihat saya. Anak yang bahagia. Panggil ambulan. Dalam perjalanan ke rumah sakit, kebahagiaan tidak berlalu. Kesopanan seperti hancur, berkeping-keping mata tanpa jiwa selalu mengawasi. Yang tidak diketahui wajahnya kusam dan melankolis, menangis dengan keras. Perasaan dalam dirimu benar-benar kosong. Ini seperti Tuhan. Kau adalah seluruh duniaku.
Sekarang aku tidak lagi semuanya tidak berarti orang tua yang bahagia. Hanya kamu anakku. Theo tidak bisa menghentikan penderitaan pingsan, dia harus mengundang dokter ke rumahnya untuk berobat. Dokter menyarankan dia bahwa dia menderita penyakit jantung. Anda perlu memperhatikan keseimbangan emosional. Ketika dia bangun, putranya cantik. Dia mendengar suaminya berbicara tentang penyakitnya. Semakin kau marah, semakin berani. Dia masuk ke kamar putranya melihat setiap objek untuk mengingatnya. Dia menemukan surat di lasi. Setelah membaca, dia berteriak kesakitan. Dia mendatangi Kan dan melemparkan surat kebahagiaan ke wajahnya. Dengar, karenamu anakku baru saja meninggal. Kau orang yang kejam. Sekarang kamu senang? Kamu tidak sial. Dia akan pergi dan memukul Han. Dia berdiri di depannya dengan suara keras. Tolong hargai dirimu sendiri. Kamu adalah ibu dari Tuhan, kan? Kau pasti salah paham. Saya juga ingin menjelaskan agar Anda mengerti. 5 tahun lalu, putranya jatuh sakit parah. Dia tidak berani menghadapi penyakitnya ketika saya akan menikah. Saya putus dan menciumnya. Anda tidak mengerti rasa sakitnya. Sebaliknya, dia pahit. Saya senang meninggal karena penyakitnya semakin parah. Jangan salahkan dia. Bu tahu gigi putraku tidak akan begitu menderita tanpa melihatmu. Ini salahmu. Aku menghampirinya dan memeluknya. Jika kau bisa mengalahkanku, kau bisa mengalahkanku. Aku takkan menghindarinya. Hari di mana kau membatalkan pernikahan. Saya sangat sengsara dan putus asa. Aku sudah mencarinya selama berbulan-bulan. Keluarga saya juga tidak mengatakan sepatah kata pun kepada saya. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak membenci siapapun. Saya harap Anda kuat sehingga Anda bisa beristirahat dengan tenang. Nyonya Theo berjabat tangan dan kaki tidak ada lagi mencoba untuk memukul punggung. Ini seperti mencurahkan penderitaan yang merayap masuk. Hong dan Han membawanya pulang. Pria pemberani itu terkejut. Han dan Hong juga menyala untuk kebahagiaan kompres dupa selama tinggal Pak Dung berjalan ke arah suara Han penuh emosi ini sudah larut, tapi aku masih ingin meminta maaf. Maafkan Tuhan dan keluargamu. Paman, semuanya sudah berakhir. Aku tidak menaruhnya di hatiku lagi. Saya harap Anda benar-benar dapat beristirahat dengan tenang. Kamu duduk di sana menangis, sayangku. Kenapa kau tinggalkan aku? Ia menoleh pada menantunya dengan suara menghibur. Jangan terlalu kesal dengan kesehatan Anda. Kau juga lelah. Pergilah ke kamarmu. Tolong izinkan orang tuamu. Pergi ke kamarmu dan tutup pintunya. Dia menggigit giginya ke dalam selimut dan menangis. Tetes pendek kompetisi panjang selimut basah hatimu hancur. Tidak ada yang lebih buruk dari kesedihan yang tidak saya bayangkan. Bahwa saya kehilangan rahmat saya untuk mengatakan kepada Pik takdir terlalu kejam. Bulan-bulan mendatang bagaimana Anda akan melewatinya? Aku sangat senang kau meninggalkanku. Aku lupa tentang janji kita. Keluarga kecil kami. Suara anak-anak tertawa bahagia semua mimpi indah itu. Siapa yang akan ikut dengan saya? Diberkati. Saat sendirian, aku tidak bisa menahan diri lagi. Emosi yang terpendam di hatiku ternyata kuat. Cinta terlalu singkat, membuatmu pahit dan menyedihkan. Anda menangis sebentar dan kemudian Anda tertidur. Pada saat Anda bangun, itu jam 8 malam. Anda baru saja keluar di kamar mandi. Saya mendengar panggilan pelayan. Pemiliknya memanggilku untuk makan malam. Aku tahu. 3 orang makan dengan suasana hati yang berat. Sepertinya tidak ada yang bisa menelan. Ai juga melihat kursi yang kosong, maka tak bisa menahan penderitaan. Nyonya Theo terisak. Dia merangkak masuk ke dalam kamar. Anda mencoba menghibur saya. Kami selalu diberkati di hati kami. Pikirkan tentang itu. Keinginan dan jiwamu akan lebih kuat. Sekarang saya harus hidup untuk 2 orang. Anda harus senang aman. Terima kasih banyak, saya mengerti. Sentuh perutmu, matamu tiba-tiba bersinar. Mungkin bayinya adalah motivasi dan titik tumpu untuk Inha yang lebih stabil itu menyisakan terlalu banyak ruang di rumah. Di permukaan, Anda mencoba untuk menjadi kuat, tapi dia patah hati. Air matanya kembali mengalir di dalam. Dia adalah batu karang untuk istri, menantu dan cucunya. Kamu tidak bisa menangis. Dia mencoba menyeberangi sungai badai bersama istri dan menantunya ini merayap di rumah ini. Padahal kamu tahu ketika Anda pergi, Anda tidak dapat menemukannya lagi. Anda harus belajar menyembuhkan diri sendiri.
Lihatlah rasa sakit dari perspektif yang berbeda. Sama saja kau menasihati menantu perempuanmu. Anda tidak tahu apakah itu berhasil. Aku hanya berharap aku bisa menghentikan rasa sakitnya. Itu tidak bisa sakit lagi. Saya pikir begitu, tapi berkali-kali. Orang pendiam sepertimu pun tak bisa menghindarinya. Saat-saat kelemahan, silakan beristirahat dengan tenang. Ibu mertua dan anakmu sudah dalam asuhanmu. Percayalah pada ayahmu. Lalu air matanya mengalir, ia minum dan menuangkan segelas untuk putranya. Minum saja dan bicara padaku. Ini seperti duduk di sebelahmu. Betapa mulianya kebapakan ilahi, tapi diberkati bagaimana saya bisa merasakan cinta yang dikirim ayahmu 1 tahun dari tanggal kenalan kita. Dia selalu ada untuk peduli, lindungi, dan bagikan dengan Anda. Piknik bersama sekelompok teman di Fung Tokan mengajak Kaisar untuk menemaninya. Dia tidak sengaja menjatuhkan gelang pemberian ibunya. Hari mulai gelap dan saya pergi ke pantai untuk mencari keheningan menyusul. Kau mau kemana? Saya mencari gelang yang saya jatuhkan di sore hari. Dia berjalan di sepanjang pantai panjang untuk menemukan. Tuhan tidak peduli siapa yang memiliki pahala. Akhirnya aku menemukan gelang itu untukmu. Saya senang Anda sudah selesai. Apakah cincin ini? Dia berlari dan berkata, ya, terima kasih. Kau sangat sopan. Dia menatap lurus ke mata suara bersemangat itu. Saya benar-benar berterima kasih selama setahun terakhir. Saya telah berbagi dan peduli. Ini sangat membantu saya secara mental. Terima kasih karena selalu mengerti dan berbagi dengan saya. Aku tidak iri dengan masa lalumu. Anda mengatakan kepada saya bagaimana rasanya dicintai. Betapa bahagianya kamu. Aku sangat. Jangan biarkan aku menyelesaikan kalimatnya. Dia mengunci bibirnya dengan ciuman. Manis dan panas, jadilah dirimu sendiri. Anda tidak harus tangguh atau kuat di depanmu. Apa yang kamu suka lakukan, apa yang tidak kamu sukai. Tidak perlu bersembunyi. Merangkulmu dalam pelukanku. Kembalilah ke Saigon besok. Aku akan membawamu keluar. Kau mau kemana? Anda akan tahu kapan Anda pergi, sama seperti janji. Dia membawa Han ke gedung landmark ke-8 tertinggi di Vietnam untuk minum kopi, menonton kota di malam hari. Apakah Anda pikir itu indah? Itu indah dari atas, melihat ke bawah. Kota yang indah seperti Anda. Besok saya akan pergi ke Hanoi selama 3 minggu. Aku pasti merindukanmu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ada kelas lagi minggu depan. Jangan khawatir tentang pergi bekerja. Kamu begitu jauh sehingga aku merindukanmu. Saya mencoba untuk menyelesaikan perjalanan. Itu lebih awal dari yang direncanakan. Untuk kembali ke kekasihku 2 minggu kemudian dia berada di Saigon, menunggumu di gerbang sekolah. Ketika dia melihat Han keluar, dia bergegas ke aku. Belum melihatmu dalam 2 minggu dan aku sangat merindukanmu. Bisakah kita berpegangan tangan bersama? Perlahan mengangguk seolah demi persetujuan. Dia memegang tangannya dan berkata, aku suka kamu tertawa seperti ini. Kamu terlihat cantik. Perjalanan pulang lebih dari 10 jam. Dia sedang menunggu di pintu depan dan melihat lampu mobil. Keluarlah di pagi hari dan angkat suara. Kembali ke sana. Nah, ya, aku di sini. Ia pun melangkah mengikuti suara sopannya. Hai, saya teman Han. Sudah terlambat hari ini. Aku akan datang untuk menyapa di lain hari. Permisi. Ya, terima kasih telah membawanya kembali. Cinta memiliki pengertian. Cepat taklukkan musuh. Dan pada usia 30 cinta bukan lagi hari-hari kepolosan. Bertemu di sudut Vuong atau mengganti stik es krim cinta di usia 30 tahun. Yang penting adalah getaran dari dalam jiwa. Aku baru saja bertemu denganmu. Tapi dekat denganmu. Kane merasa kamu sangat penyayang dan lembut. Aku punya cukup kesabaran untukmu. Kaisar menyukai cahaya aneh itu. Aku tidak bisa memahami diriku lagi. Keesokan paginya, Kaisar membawa sekeranjang besar buah ke rumah Han dan hadiah lainnya. Hai, teman-teman. Aku pacar Han. Saya secara resmi di sini hari ini untuk menyapa kalian berdua. Saya harap Anda mengizinkan saya dan saudara saya. Minumlah air. Terima kasih. Dia memanggilku ke dalam rumah. Keluarlah, kataku. Karena melangkah keluar, saya terkejut melihat pagi hari. Wajah di rumahku. Saya tidak berpikir Anda begitu bersemangat. Aku memanggilmu. Ya, temanmu datang untuk bermain.
Dia duduk dan bertanya, "Mengapa saya datang ke rumah Anda begitu awal?" Saya pikir saya harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Saya merasa sangat malu. "Kau belum sempat memberitahu orang tuamu." Dia sepertinya mengerti sulitnya yang langsung menjelaskan, "Aku pacar Han saya secara resmi di sini hari ini untuk menyapa kalian berdua. Saya harap kalian berdua mengizinkan saya dan Anda untuk saling mengenal." Dia terlihat semakin bingung saat menatap putrinya. "Ini sebabnya." "Ayah, ini Hong. Kami jatuh cinta. Saya harap orang tua Anda mengizinkannya. Dua orang dewasa, cinta adalah untuk dua orang. Orang tua saya selalu mendukung saya. Kamu datang ke sini hari ini dengan sangat serius. Tampaknya memahami hatimu. Kalian berdua duduk dan bermain." Dia pikir ayah Han akan sangat tegas. Sebaliknya, dia sangat penyayang dan berpikiran maju. Dua lainnya bertanya pada pangeran kecil, "Mengapa Anda berlari di sini di pagi hari?" "Saya datang untuk menyapa, saya seharusnya berada di sana jam 8:00. Aku sangat gugup untuk datang lebih awal." Tertawa, "Apakah Anda kurang gugup? Anda merasa nyaman?" "Han, setiap hari aku membawamu pulang ke orang tuaku. Apakah terlalu cepat? Mari kita cari tahu sebentar. Biarkan saya beradaptasi. Ya, saya akan menunggu karena memiliki kekasih yang membuatnya setuju dan dia sangat bahagia. Saya belum pernah mencintai siapapun selama hampir 5 tahun. Anda memiliki sedikit kekhawatiran di hati Anda. Nam, senang untukmu. Tapi aku tidak bilang Ra. Di kamar mewah orang tua Hong, selamat mengobrol dengan Anda dan Han." Nyonya Huong bertanya, "Apakah saya bekerja di Saigon?" "Saya sedang berkhotbah." Ia mengajar di Universitas Pendidikan Kota. Nona Huong dan Tuan Tao tampak sangat puas. Tentang profesi calon menantu, Tuan Tao dengan ramah berkata, "Kapan Anda akan menikah?" "Saya harap begitu." Ia menatap ayahnya lalu melihat suaranya. "Kami akan melakukannya tahun ini. Saya akan kembali dan melihat hari apa yang terbaik." Nyonya Huong menatap Han dan dengan senang berkata, "Rumah saya di Danang. Ketika Anda punya waktu, pergilah keluar dan bermainlah. Ini seperti mengubah angin." Setelah lebih dari setahun saling mengenal dan mencintai, dia memutuskan untuk membawa Han kembali ke orang tuanya. Orang tuanya juga terbang ke Saigon dari Danang bertemu dengan calon menantu. Pertemuannya sangat bagus dan saya sangat senang. Dalam perjalanan pulang, dia menyetir dan memegang tangan Han selamanya. "Saya menantikannya dan Anda tersipu pada saya." Mobil berhenti di jalan pejalan kaki Nguyen Hiu. Di tengah kesibukan dia berlutut di depan Anda dengan sangat tulus. "Han, aku mencintamu, aku berjanji akan mencintaimu dan melindungimu. Selalu hormati saya dan buat saya bahagia. Tolong jadilah istriku." Kedua mata merah itu begitu bahagia. "Anda tidak percaya ini benar. Aku sudah lama tidak percaya pada cinta. Tapi ketulusan raja membuatnya tergerak. Dia selalu memberi Anda rasa percaya dan aman." Dia berkata dengan penuh kebahagiaan, "Aku bersedia pergi denganmu." Mereka saling merangkul dalam kebahagiaan dan tepuk tangan orang-orang di sekitar 2 bulan setelah pernikahan. Acara pernikahan mereka digelar di pusat resepsi pernikahan. Yang paling terkenal di Saigon, tidak ada garis dan ruang megah, tata letaknya sangat menarik. Gerbang bunga pernikahan dupa yang semarak dan sesak napas itu diciptakan oleh tangan yang terampil dan penuh perhatian dari para seniman. Di mata dan senyum raja dan Han nyalakan kebahagiaan. Udara lucu terisi dibutuhkan sekitar 5 jam untuk pesta berakhir. Dia dan istri serta orang tuanya kembali ke rumah. Mereka pergi berbulan madu di Dalat. Setelah itu, di atas rumput hijau yang berjumbekan sedang duduk di halaman, mereka sedang berbicara dengan bayinya. Ini sangat kecil di perut. Jeti setelah banyak masalah, Hani juga telah menemukan kebahagiaan hidupnya. Dalam cahaya fajar yang hangat musim semi, kembali mereka menjemput anak pertama mereka. Tetapi Ai juga memiliki caranya sendiri. Cinta bisa dalam, tapi untuk bersama terkadang kita membutuhkan banyak keberanian dan keyakinan dalam hidup.